Terima kasih. Menurut pendapat saya, pertanyaan tersebut sehubungan dengan saudara pengacaranya Jimmy Lee, saudara Marcel, yang secara hukum menurut saya ya, dia terlalu berani senantiasa mendengar dari kliennya langsung menyebarkan di media sosial, di berita-berita yang online yang menurut saya tidak secara hukum. Jadi menurut saya itu sangat bias ya, sangat bias dan membuat masyarakat menjadi bingung, begitu ya. Karena kalau saya lihat dengan bukti yang ada, saya cari, saya tunjukkan ya. Ini penyampaiannya saudara Marcel ya di Facebook. Selamat sore. Ya ini kan. Ya. Ini saya dapat dan saya sudah copy, dan antara lain ini yang saya akan buat laporan. Salah satunya ini akunnya ini akunnya ini, coba akun Facebooknya, bukan di berita penyampaiannya ini. Nah itu dilarang oleh undang-undang, apalagi dia mengaku sebagai pengacara kan. Saya juga ya masih belum lihat juga kan, saya belum lihat KTA-nya, dia bernaung di organisasi advokat yang mana, apa dia ikut TKPA atau tidak, saya nggak tahu juga. Kita belum pernah ketemu dia ya. Cuman secara hukum kalau saya lihat, kalau kita beracara itu harus tahu lah, memang betul ada penyampaian diduga. Tapi dugaannya itu, penyampaiannya menurut saya ya, itu tidak bisa menyebutkan nama ibu seorang pejabat, menyampaikan berita, menurut saya berita hoax, berita bohong, menyampaikan tadinya sebetulnya ibu korban, tapi diputarbalikkan fakta oleh terlapor yang kita laporkan saudara Jimmy Lee sebagai dugaan tindak pidana penipuan penggelapan. Itu jelas. Intinya dia meminjam uang kepada klien kami sebesar 1,7 M dengan cara 2 kali mengambil uang. Pertama, dia menyeret anaknya masuk ke dunia hukum ini, Pak, ke ranah hukum ini. Karena dia memerintahkan, menyuruh ibu supaya klien kami mentransferkan sejumlah uang ke anaknya sebesar 200 juta. Dan sampai saat ini uang tersebut juga tidak pernah dikembalikan. Apa hubungannya ibu sama dia? Kalau tidak ada rayuan, janji-janji yang tidak jelas, ya kan? Dugaan pasal penipuan penggelapan sangat jelas. Dilanjutkan lagi di kokas, dia juga ambil uang ke ibu dengan cara juga cash. Ibu memberikan uang ke dia 1,5 M, totalnya 1,7. Dan jelas buktinya ada. Malah yang membayar pada pertemuan itu pakai kartu kreditnya dia itu saudara Jimmy Lee, terlapor yang bayar. Itu bukti-bukti di TKP tempat kejadian itu ada semua. Dia mau menghindar apa lagi? Tapi ya, secara hukum dia akan menghadapi. Saya minta dia bersama pengacaranya ya hadapi secara hukum, secara sportif, ya dan berintegritas lah. Jangan kita hanya mau menang sendiri. Contohnya saudara terlapor Jimmy Lee, seakan-akan dia membuat perang di media untuk ada kepercayaan dari masyarakat yang mana dia itu benar. Kalau memang dia itu sportif, dia hadapi secara hukum. Surat panggil dari kepolisian datang, jangan menghindar. Nanti pertanggungjawabkan, begitu. Nanti harus dia pertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau memang ada dugaan dia telah melakukan pelanggaran hukum, penipuan penggelapan, ya tentunya dia harus bertanggung jawab. Apalagi dia meminjam kendaraannya ibu yang Toyota Rush, sampai sekarang dia tidak mengembalikan. Dan dia memutarbalikkan fakta, dia mau kembalikan ke saya katanya, tapi saya tidak mau. Saya bingung juga. Ada orang manusia model seperti itu. Bagaimana pinjam mobil sampai sekarang tidak mengembalikan? Mau mengembalikan ke saya, dia berdalil seakan-akan itu saya tidak mau menerima kendaraan tersebut.
Pada notabene kendaraan tersebut itu hanya dipinjam dan sampai saat ini tidak dikembalikan. Sehingga saya membuat laporan juga di Polda Sulut. Yang mana dugaan juga penipuan, penggelapan juga kendaraan. Begitu. Dan dia harus bertanggung jawab secara hukum itu, bukan secara media. Menurut saya begitu. Kalau dari saya sebagai kuasa hukum dari Ibu Eri, itu saya sudah membuat beberapa laporan. Pertama, di Polda Sulut ada 3 laporan di Polda Sulut. Saya buat laporan. Yang satu mengenai dugaan penipuan penggelapan, yang kedua mengenai penipuan penggelapan kendaraan Toyota Rush, berikutnya tentang undang-undang ITE. Karena dia menyebarkan berita-berita bohong dan sudah ada laporan polisinya dan akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Yang keempat, saya laporkan juga dia di Polda Metro Jaya karena ada 2 tempus delicti dan locus delicti di perkara ini. Pertama di Manado, kedua di Jakarta. Begitu. Kalau di Jakarta itu dia memutarbalikkan fakta, memakai data palsu, dugaan saya. Karena KTP-nya itu tidak sesuai menurut saya dengan keadaan yang sebenarnya. Pertama, namanya juga kurang jelas, marganya tidak ada. Tahun kelahirannya tahun 74. Alamatnya kita sudah cek tidak jelas. Jadi identitas daripada saudara Jimili ini menurut saya, dugaan saya ini palsu. Gitu. Ditambah kendaraan tersebut dia menyampaikan lebih mahal dari mobil Rush. Bagaimana saya sudah cek mobil tersebut adalah leasing, hanya kredit saja. Begitu. Dan mobil seperti itu kalau sekarang di Jakarta itu harganya itu kurang lebih 400-500 juta saja. Ibu memberikan uang ke dia 1,7 dikurangi 500-600 juta, masih banyak uang sisanya harus dikembalikan. Kalau memang begitu ceritanya. Begitu. Jadi menurut saya ini jangan saudara Jimili ataupun pengacaranya Marcel Mewengkang jangan membawa opini yang bias ke masyarakat. Kita harus bicara fakta. Nah, dan saya akan tunggu dia untuk menghadapi secara hukum. Mari kita hadapi secara hukum bersama, baik di kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan. Kita tinggal lihat nanti putusan pengadilan seperti apa. Apakah dia yang benar atau kita yang benar. Itu saja kira-kira dari saya, Pak.